Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan tema Sistem Informasi Penjualan Snack pada Kios Ngemil. Dengan saya sendiri, Alifa Weni Kurnia Putri dengan NPM 126 serta rekan kerja saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfurqon dengan NPM 133. Perkenalkan, nama saya Wadefair Ramadhani Somandeno dengan NPM 111. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novalardi dengan NPM 77. Alasan kami memilih sistem informasi penjualan snack pada Kios Ngemil yaitu dengan model waterfall dipilih karena prosesnya yang terstruktur dan linear, sehingga cocok untuk sistem informasi penjualan snack dengan kios ngemil kebutuhan yang jelas sejak awal. Dokumentasi yang lengkap memudahkan pemeliharaan serta tahapan yang berurutan membuat manajemen proyek lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan tema Sistem Informasi Penjualan Snack pada Kios Ngemil akan mempresentasikan beberapa hasil dari kerja kelompok kami. Di sini ada aliran proses linear. Proses linear nih, yang pertama ada pembelian barang, yaitu proses pengadaan stok dari supplier. Lalu ada penjualan barang, transaksi antara kasir dan pembeli, lalu selanjutnya ke absensi kasir, pencatatan kehadiran kasir, dan yang terakhir adalah pembuatan laporan, yaitu menghasilkan laporan penjualan dan stok. Selanjutnya ada metode waterfall. Di sini ada analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Nah, di sini kenapa kita menggunakan metode waterfall dalam penjualan kios snack? Yang pertama adalah proses terstruktur dan sistematis. Yang kedua, yang efektif. Yang ketiga, pengendalian biaya yang efektif. Yang keempat, ada peningkatan efisiensi. Yang kelima, ada kemudahan dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, ada pengurangan risiko kesalahan. Yang ketujuh, ada kemudahan dalam pelaporan. Nah, metode waterfall ini dapat membantu meningkatkan dalam keuntungan dan reputasi bisnis dengan melakukan penjualan kios snack yang lebih efektif dan efisien. Lalu di sini ada workflow dengan penjualan offline. Mulai dari workflow penjualan. Di sini itu dari pelanggan dimulai dari start. Lalu di sini pelanggan mendatangi toko. Setelah itu pelanggan memilih snack. Nah, pelanggan juga bisa memilih snack apa saja yang pelanggan inginkan. Setelah itu pelanggan pergi ke kasir untuk melakukan pembayaran. Setelah itu kasir menerima snack yang dipilih, lalu menghitung jumlah berapa sih total belanjaan ini. Setelah itu membuat nota pembelian dan memberitahu jumlah harga pembelian kepada pelanggan. Setelah itu pelanggan membayar jumlah belanjaan. Setelah itu di sini kasir menerima uang dan beri kembali uang jika ada uang lebih dari pelanggan. Setelah itu kembalian uang, menerima uang kembalian lalu meninggalkan kios. Jika tidak ada, pelanggan langsung meninggalkan kios lalu end. Nah, pada slide selanjutnya di sini ada penjualan online. Dimulai dari start, pelanggan mencari produk di Shopee, lalu memilih snack apa aja sih yang mereka inginkan, lalu mereka memasukkan ke dalam keranjang. Setelah itu melanjutkan ke proses checkout. Setelah melanjutkan proses checkout, di sini pelanggan juga memilih metode pembayaran dan alamat pengiriman, lalu melakukan pembayaran. Nah, jika pembayaran tersebut gagal, maka dia langsung end. Lalu, jika pembayaran berhasil, Shopee akan menerima notifikasi pembayaran, di mana Shopee akan memberitahu penjual bahwa ada pesanan baru. Setelah itu, penjual memproses pesanan dan pengemasan barang. Lalu di sini ada Shopee memberikan informasi resi pengiriman kepada pelanggan. Setelah itu, penjual mengirimkan barang dan melalui jasa ekspedisi. Lalu di sini mengambil paket dari penjual, lalu di sini mengantarkan paket ke alamat pelanggan. Setelah itu, paket akan diterima oleh kurir, lalu di sini mengecek kondisi barang,
Lalu di sini memberikan konfirmasi penerimaan barang di aplikasi Shopee. Setelah itu pelanggan akan memberikan ulasan kepada penjual. Selanjutnya di sini ada workflow pembayaran offline. Pelanggan mendatangi meja kasir untuk pembayaran. Setelah itu kasir menghitung total harga pemesanan. Lalu di sini pelanggan menerima informasi total harga pemesanan. Lalu di sini pelanggan membayar uang tunai. Jika uang tersebut pas, maka kasir akan menerima uang tunai dan memasukkannya ke dalam mesin kasir. Jika uangnya lebih, maka kasir akan menerima uang tunai dan memberikan uang kembalian. Lalu di sini kembali lagi kepada uang tunai. Nah, jika uang tersebut tidak dibayar dengan tunai, maka kasir menyiapkan barcode kris dan memberikannya kepada pelanggan. Setelah itu, kasir mencetak struk dan mesin kris, lalu pelanggan akan men-scan barcode tersebut menggunakan aplikasi dompet online. Setelah itu, pelanggan melakukan pembayaran dan kasir akan menerima pembayaran. Lalu N. Selanjutnya di sini ada workflow pembayaran online. Dimulai dari start, yaitu pelanggan melakukan check out, setelah itu pelanggan memilih metode pembayaran. Pelanggan lalu memverifikasi data pembayaran. Setelah itu, otorisasi pembayaran oleh bank. Nah, jika pembayaran tersebut gagal oleh status pembayaran, maka akan menginput ulang pemesanan. Lalu, jika pembayaran tersebut berhasil, maka kasir akan mencetak struk. Selanjutnya, kasir mengirim notifikasi pembayaran ke pelanggan, lalu N. Nah, di sini ada juga workflow retur, yaitu yang pertama dimulai dari start. Dari sini supplier mengirim barang, setelah itu barang diterima oleh kios. Setelah barang diterima oleh kios, maka akan ada pemeriksaan barang. Jika barang sesuai, maka barang akan masuk ke stok kios, lalu barang siap dijual. Nah, jika barangnya tidak sesuai, maka proses retur ke supplier. Lalu itu dari supplier mengirim barang baru, lalu barang baru akan diterima oleh kios. Nah, jika barang tersebut telah masuk ke kios, maka barang siap dijual dan N. Sekian dari presentasi kelompok kami dan berikut adalah lanjutan video wawancara dari kelompok kami. Saya dengan Mama Reza, pemilik toko kue Mama Reza. Lokasi toko ada di Jalan Raya Jembatan Selong, Payung, Depok. Pertanyaan pertama itu, apakah sistem ini akan digunakan untuk transaksi penjualan online, offline, atau keduanya? Keduanya sudah berjalan. Keduanya. Online, Online sudah atau berjalan. offline? Yang kedua, bagaimana cara kiosnek mengelola toko barang biar gak terjadi kekurangan atau kelebihan gitu? Jadi sudah kita saling satu sama lain itu saling tahu tugas masing-masing, sehingga untuk stok, untuk segala macamnya kita meminimalis kelebihan dan kekurangannya. Alhamdulillah selama ini sih jalan lancar. Bagaimana kiosnek menentukan harga jual buat setiap produk? Harga jual kita nggak mengambil paling tinggi, kita ambil sedikit, yang penting volumenya banyak. Jadi sehingga toko ini menjadi favorit dibanding toko lain. Yang ingat gue pasti lihat Mama Reza atau di Toli.com karena kita lebih murah dari yang lain. Bagaimana proses pembelian snack ke seluruh supplier? Pembelian snack kita di sini pembeliannya ada langsung ke pabrik dan merangkul UMKM Kar Bogor sama Depok. UMKM Kar Bogor. Bogor sama Depok. Alhamdulillah UMKM yang kita rangkul ini kita punya udah ada lebih dari 90 UMKM. Sekian persen dari pabrik, sekian persen dari kalau UMKM kita banyak bantu untuk produk-produk yang berkualitas kita kalau pabrik ya biasanya ada yang kombinasi, ada yang Apakah ada proses return apabila terjadi kerusakan atau cacat produk dengan konsumen atau dengan Pak? dengan pabrik. supplier dan konsumen? Oh ada, dengan supplier ada, dengan konsumen juga ada barang yang ya kita nggak tahu ya kalau pabrik kan kita nggak lihat, tapi kalau UMKM kita udah boleh serasi, kita udah boleh fakir, jadi insya Allah nggak ada. Tapi kalau dengan pabrik yang ada di sini betul. Oh, ada.
Nah, selanjutnya bagaimana sih proses pembayaran pada kios snack di sini? Ada cashless, ada kris, ada transfer, Oh, berarti sistem pembayarannya tuh bisa ada. kalau ada bisa jadi dia tuh ada beberapa kayak bisa pakai aplikasi gitu ya, bisa bayar offline online-nya juga. Oke, sekian saja itu mungkin wawancara kami kepada Mama Reza. Mama Reza, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.